menceritakan sejauh mana pengalaman saya sebagai pendidik itu bisa membagikan atau berbagi. Tantangannya ya faktor psikologi anak lagi, itu yang menjadi tantangan bagi saya. Terus bagaimana saya bisa menyelesaikan survive, bisa menghadapi anak-anak yang juga belajar bermasyarakat, membaca sekitar, beradaptasi. Jadi literasi itu tidak hanya menulis, tidak hanya untuk kawin. Jadi sana usia kawin muda, dini, usia dini. Dan itu yang bikin saya berontak. Bagaimana saya bisa memberikan pengetahuan bukan hanya terhadap anak, karena anak itu tidak berdaya. Tapi bagaimana memberikan pengetahuan pada masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar sobat pendidikan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di podcast Zulkifli Official, sebuah ruang inspirasi untuk menggali kisah dan pengalaman luar biasa daripada insan pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan berbincang hangat dengan dua sosok luar biasa yang menjadi inspirasi di dunia pendidikan. Tema kita kali ini adalah guru inspiratif, yaitu guru yang tidak hanya menyampaikan pelajaran di kelas, tetapi juga mampu membentuk karakter, membimbing dan mengarahkan peserta didik menuju masa depan yang lebih baik. Sosok guru inspiratif adalah mereka yang senantiasa dapat memberikan tauladan, menggerakkan semangat di tengah-tengah masyarakat, dan memberikan dorongan dari belakang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturian dayani. Nah, diperkenalkan narasumber telah hadir kita di depan kita ini dua orang Sri Kandi, dua orang Kartini. Semangat Hari Kartini ya Bu Ida ya. Hari ini 21 April, pendidikan yang sangat intens. Yang pertama itu adalah Bu Ida. Kepala Sekolah SDN Padike, Kecamatan Talangoh. Jadi beliau ini adalah guru penggerak, berasal dari guru penggerak angkatan ke-5 serta pengajar praktek angkatan ke-10. Kemudian yang di depan ini adalah Ibu Sri Winarni. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SDN Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng. Beliau merupakan penerima anugerah literasi tingkat nasional. Assalamualaikum Bu Sri Winarni dan Bu Ida. Waalaikumsalam, Bang Ifli. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat. luar biasa bahagia. Bahagia selalu. Baik, sebelum kita menyelami cerita dan perjuangan ibu-ibu ini, ibu-ibu hebat sebagai guru inspiratif, izinkan kita mengawali dengan mengenal lebih dekat siapa sosok di balik dedikasi yang luar biasa ini. Jadi di depan saya ada Ibu Idayati. Iya. Sebagai seorang guru penggerak seperti yang saya katakan tadi, sekaligus pengajar praktek angkatan ke-10, tentu memiliki perjalanan panjang di dunia pendidikan. Boleh diceritakan terusnya kepada para pemirsa, Bu Ida. Sejak kapan Ibu mulai mengajar dan apa yang menjadi motivasi utama dalam memilih profesi ini sebagai jalan pengabdian? Bisa diceritakan kepada sahabat pendidikan? Iya, siap. Salam sehat dan bahagia ya tentunya buat Ibu Sri Winarni juga ya, bersama Pak Kifli serta ini Zulkifli Official ya. Sejak kapan tadi ya saya mulai menjadi seorang karir, mendedikasikan diri saya untuk dunia pendidikan? Ya pasti saya termasuk angkatan tua ya Pak Kifli. Tapi tua itu hanya sebagai angka saja, iya, angka, tapi ya. Semangat itu tetap. Iya, makanya itu ya. Tahun 96 saya lulus. Waktu itu saya masih mendedikasikan di dunia marketing sesuai dengan jurusan saya, pendidikan dunia usaha. Nah, seiring berjalannya waktu hanya bertahan 6 bulan, kemudian barulah saya masuk ke pangkalan. Jadi honorer ya. Honorer itu tahun 96 di SMP. Di SMA Negeri 1 Kamal kayak gitu. Di Kamal ya. Di Kamal betul. Kabupaten Bangkalan.
saya mendedikasikan mungkin waktu itu karena saya seorang wanita, enggak mungkin saya nanti kalau sudah berkeluarga, dunia marketing kan kadang enggak jelas ya, bukan enggak jelas apa kadang istirahatnya kapan. Terus kalau di dunia pendidikan ini ada jeda waktunya, kalau ibu-ibu jam sekian ya. Jadi waktu saya terpikir oke, saya memang lulusan dari IKIP waktu itu ya, waktu itu jadi oke, saya harus mengabdikan sesuai dengan ijazah saya. Itu kan memang dulu memang cita-citanya mau jadi guru, karena terhalang waktu itu SPG saya nggak bisa masuk karena saya berkacamata, akhirnya ya ke IKIP itu ternyata bisa jadi guru ternyata. Ya, IKIP Surabaya atau IKIP Malang? Surabaya. IKIP Surabaya. IKIP di Surabaya. Saya lulusan tahun 96. Nah, sejak di SMA Kamal itulah saya mulai mengabdikan diri sebagai guru honorer tahun 96 hingga tahun 2000 saya berada di Kabupaten Bangkalan. Tuh. Sebetulnya sebelum saya mengajar di SMA 1 Kamal itu, saya memang sudah memberikan bimbingan belajar di anak-anak, ya bimbelnya di rumah. Saya punya anak didik banyak karena memang saya sangat menyukai anak-anak gitu. Jadi mulai sejak saya belum menikah saya sudah membuka bimbel sendiri. Jadi menyukai anak-anak, Bu Ida. Awalnya saya menyukai anak-anak. Kemudian setelah dalam perjalanannya baru menyukai bapak-bapak kan seperti itu. Begitu ya. Menarik sekali. Kok ke sana ya? Ya, dari sebetulnya di SMA Negeri Kamal itu, Pak, saya itu sepertinya waktu itu salah jalur, Pak. Sampai sekarang, Pak. Saya kan lulusan dari S1 Pendidikan Dunia Usaha. Kenapa? PDU. Kenapa saya harus jatuh ke seni? Waktu itu saya nggak ke seni, ke bahasa Inggris. Menjadi guru bahasa Inggris karena berbackground skill dari lulusan kursus sampai intermediate gitu. Kemudian karena sudah habis masa kontrak bahasa Inggris ada gurunya, saya kembali lagi ke guru ekonomi kayak gitu. Jadi, tapi intinya kan pada dasarnya semua guru kan harus siap pakai. Iya. Kemudian Bu Ida dari sebelum ke Bu Narni ya, Bu Ida kan berangkatnya dari guru penggerak ya Bu Ida. Yang saat ini dengan adanya regulasi yang baru ini guru penggerak tinggal sebuah kenangan. Tetapi apa kesan-kesan yang ditangkap atau yang diperoleh dari seorang guru penggerak itu menjadi seorang guru penggerak seperti apa Bu Ida? Barangkali menjadi inspirasi kepada para guru penggerak sebuah kenangan yang sangat indah yang tak pernah dilupakan ya Bu. Betul sekali. Awalnya saya masuk guru penggerak itu kan memang blank ya Kak. Saya kan dari angkatan pertama di Kabupaten Sumeneb kan angkatan 5 ya Bu. Waktu itu karena motivasi saya senang belajar. Betul. Dari SIM PKB, UTA-UT, buka ini apa ya? Kliklah saya di angkatan pertama waktu itu. Ternyata nggak masuk zonasi. Saya terlempar, Anda belum masuk ya. Saya tunggu sampai sekian tahun berapa itu. Ada waktu saya menunggu itu atau 3 tahunan gitu. Baru saya masuk ke, Sumeneb sudah masuk sudah masuk itu loh Bu. Zona ya, sudah masuk zona istilahnya itu ya. Akhirnya saya daftar. Karena Jawa Timur juga iya, kan ada semuanya. Angkatan 1. Berarti bukan hanya SPMB yang ada zonasi atau PBD. Iya, betul. Di Sumeneb itu kan angkatan 5, angkatan 7, angkatan 9, 10 dan 11 gitu. Oke lah saya klik. Saya baca, saya penuhi. Kok menarik ya, di situ suruh ngisi IC ya, menceritakan pengalaman kita sebagai Oke, akhirnya saya tertantang dari IC itu sebetulnya Pak Kifli, ada beberapa pertanyaan yang mengeksplor kita untuk bisa menceritakan sejauh mana pengalaman saya sebagai pendidik itu bisa membagikan atau berbagi kepada teman. Dan betul kan di situ, di situ ya saya cerita aja karena saya memang nggak punya pengalaman pengalaman wakil kepala sekolah. Saya tahunya ada di MGMP ya, dari pengalaman artinya belum punya basic sebagai seorang manajerial ya. Betul sekali. Berbekal dari teman MGMP itulah saya berarti saya juga bisa karena saya menularkan ilmu saya di MGMP gitu ya. Saya ceritakan di situ.
Lulus lah, alhamdulillah setelah menjalani pendidikan selama 6 bulan 6 bulan. sih, 6 bulan, alhamdulillah saya itu sangat terharu, menangis dalam hati. Kalau saya mau menangis secara fisik mungkin tidak akan Ya. berhenti. Dan itu akan ketahuan tetangga. Betul. Apa yang saya rasakan? Saya terlahir kembali sebagai seorang guru dan saya harus banyak bertaubat. Banyak kesalahan-kesalahan yang menurut saya pribadi itu tidak benar karena saya belum tahu yang sebenarnya bagaimana memperlakukan peserta didik. Sadar diri ya. Nah, dari menulis refleksi itulah yang setiap selesai belajar di pendidikan guru penggerak itu ada jurnal refleksi, Pak. Nah, di jurnal refleksi itu selama 6 bulan itu ada 9 kali menulis. Dari kumpulan jurnal refleksi itu saya ikut 1000 guru menulis waktu itu, 1000 guru menulis dan saya ambillah tulisan yang paling menarik dengan judul Terlahir Kembali. Fiksi ya. Iya. Alhamdulillah lolos. Bukunya sudah terbit. Kemudian Nah, juga gitu ya. itu memang saya melihatnya guru penggerak ini Bu Ida memang kita bisa yang saya tangkap ya. Jadi ada transformasi pendidikan yang sangat luar biasa yang sebelumnya orang itu belum mengenal PMM, platform mengajar. Keaktifan guru itu kan bisa dilihat dari situ. Betul. Kemudian kombelnya ya, komunitas belajar. Kalau dulu ini awal-awal itu sebelum kurikulum merdeka bahwa sumber belajar itu ada pada IN ya, Instruktur Nasional. Tetapi kurikulum merdeka tidak ada hal yang ditutupi, semuanya bisa. Nah, baik itu Bu Ida, lalu kepada Bu Sri Winarni. Ternyata dua orang ini orang-orang yang hebat ya. Bu Wiwin ini ya. Ya, Bu Wiwin. Pak, lebih Hah? akrab Bu Wiwin. Iya, Bu Wiwin. Jadi panggilannya Bu Wiwin. Mudah-mudahan tidak jadi Honda Win ya. Jadi Bu Wiwin yang baru-baru ini adalah menerima tentang anugerah literasi tingkat nasional. Karena literasi itu kan sebetulnya merupakan dasar ya. Ibarat rumah, kalau sudah dasarnya tidak kuat, maka suatu saat akan ambruk. Pasti memiliki kisah inspiratif yang tersendiri. Apa yang mendorong Ibu untuk aktif dalam dunia literasi? Dan bagaimana awal mula Ibu menekuni bidang ini hingga mendapat pengakuan nasional? Seperti apa Ibu melewati tantangan semua itu? Monggo. Baik, terima kasih. Saya mencoba bercerita juga Monggo, dari silakan. awal ya. Karena kalau dari setengah perjalanan ke depan, ini bagaimana awalnya? Sama backgroundnya dengan Bu Ida, saya juga lulusan IKIP tapi IKIP Malang, Bu Ida. Saya IKIP Malang. Sama-sama IKIP ya. Ya. IKIP Malang. IKIP Malang ya. Jadi tahun 97 saya lulus. 97 sampai 2000 saya masa sukuan. Sukuan mengabdi lah di 3 tahun itu saya memang saya tipe orang yang tidak bisa diam. Jadi saya menekuni dunia pendidikan dengan menampung anak-anak di rumah. Saya buka les juga Hampir sama. Iya. Iya. Background saya kan matematika, jadi saya buka les matematika sampai sempat ke jumlah 60 siswa waktu itu. Jadi sore malam. Itu hanya saya tekuni berdua. Kemudian tahun 2000 saya diangkat ke Pulau Sepudi. 10 tahun saya di sana. Iya, Pulau Sepudi. 10 tahun di sana sampai 2010 saya benar-benar berada di sebuah pelosok paling timur apa namanya ya? Di mana? Kaluang. Bukan paling timur, jembatan yang mau keras, pelabuhan yang mau keras gitu. Iya. Jadi memang masyarakatnya masih menurut saya itu masih butuh bimbingan. Dan saya waktu itu memang tidak pernah pulang kecuali liburan jauh. Catur bulan pada waktu itu. Ya, Iya, jadi iya, tiap 3 bulan baru pulang, tiap 3 bulan baru pulang. Jadi bersama masyarakat saya akrab sekali lah, 10 tahun itu loh Pak. 10 tahun. Sampai 2010 Sampai ya? 2010 saya pulang mutasi ke SDN Lenteng Timur 1. SDN Lenteng Timur 1 2010
saya mulai berkarir di situ karena kesempatan untuk mengembangkan diri itu lebih mudah. Iya. Tahun 2013 karena saya waktu itu pegang kelas 6, 2013 ada perekrutan instruktur nasional ya, untuk IN. kurikulum 13. K13. Nah, saya masuk di situ. Iya. Jadi saya masuk, saya lolos. Jadi waktu itu saya menjadi instruktur nasional sampai 2018 terus. Jadi kita ke perkecamatan ke yang saya pernah singgahi di Lenteng, Gandeng, Gulu-Gulu, Kota, Kalianget, Talango juga gabung ke Kalianget dulu. Jadi waktu itu instruktur ke-13. Kemudian 2017 fasilitator SPMI. Nah, sekolah model. Ya, tuh. Jadi saya juga bersama tim saya ke sekolah-sekolah yang memang menjadi sekolah model waktu itu. Tuh. Kemudian tahun 2015 saya juga pernah tipenya orang nggak pernah diam saya. 2015 ada kesempatan untuk ikut guru berprestasi ya, ikut juga. Ikut, itu merupakan satu kesempatan. Kemudian 2000 kemarin sama guru penggerak. Kenapa saya tidak berangkat dari guru penggerak, saya langsung ke pengajar praktik karena menurut saya background saya sudah pernah menjadi instruktur. Jadi saya daftar ke pengajar praktik. Waktu itu wawancara, kenapa ibu kesini? Jadi saya sampaikan, saya punya pengalaman yang panjang menjadi instruktur nasional kurikulum 13 hingga tahun 2018. Akhirnya lolos di pengajar praktik. Ternyata setelah masuk pengajar praktik, senang banget kita bisa mendampingi rekan-rekan CGP ke sekolah masing-masing, bisa kenalan dengan sekolah, bisa belajar dari sekolah CGP juga saya Pak. Kemudian selang 1 tahun ada perekrutan fasilitator untuk pendidikan guru penggerak. Saya masuk juga, saya lolos juga seperti itu. Nah, itu pengalaman karir saya seperti itu. Nah, pemirsa, ternyata dua orang hebat, itu 2 orang sukses. Jadi ujuk-ujuk bukan langsung dilihat saat ini sukses, tetapi ternyata mereka itu melewati beberapa tantangan-tantangan yang tentu penuh sebuah pengorbanan ya. Kemudian jadi untuk menjadi orang sukses itu jangan terlalu bermimpi harus enak-enak tidur. Ternyata harus melewati sebuah rintangan. Nah, sahabat pendidikan juga ingin tahu perjalanan Ibu Guru ini, apakah ada momen atau tantangan khusus dalam perjalanan karir, terutama Bu Idayati, Bu Wiwin, yang hingga kini masih berkesan, dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara Ibu mengajar dan membina siswa-siswi di sekolah. Mungkin dimulai dari Bu Ida dulu. Tantangan ya. Ya, tantangannya Bu Ida. Oke, sebelum menjadi kepala sekolah ya tentunya ya, berangkat dari guru. Iya, guru. Sebelumnya di SMP Kalianget ya Bu Ida? Saya ini setelah dari Bangka Kamal. Pengalaman saya ini luar biasa bagi saya Pak Kifli, karena saya berangkat itu dari guru SMA. Guru SMA. SMA, mutasi SMP, dan sekarang ke SD. Ini suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Berarti bukan hanya ada dosen terbang saja, tapi ada guru terbang dari SMA ke SMP lalu ke SD. Tapi bukan terbang itu seperti SMA, SMP, SD. Andai kata mungkin karir lagi nanti ke TK Bu. Semoga ya sebetulnya saya mau dimanapun saya terima, karena yang penting mengabdi ya. Betul, itu tadi kan bagian tantangan katanya. Bagian tantangan bagi saya ketika di SMA yang dihadapi anak-anak yang sudah dewasa, yang pasti tantangannya bukan anak-anak yang manja-manja lagi. Ini anak dewasa, kalau ngajar ya enak aja, santai. Apa yang menjadi kendala atau tantangan bagi saya ketika saya di SMA Kamal itu, satu, faktor pergaulan. Ini kan anak-anak dewasa ya, yang pasti manakala kita membersamai mereka, kita harus tahu tuh seluk-beluk anak-anak, terutama background dari Kabupaten Bangkalan dan Sumeneb itu beda. Dari sisi kultur ya. Betul. Menurut saya kalau Sumeneb itu sangat sopan sekali gitu.
Jadi itu yang menjadi tantangan saya. Terus yang di SMP, ketika saya dari SMA menuju ke SMP, saya sempat kaget juga. Dari anak yang biasa ngajar nggak rame, tiba-tiba nih yang saya hadapi anak-anak Bu Wiwin, bolpen hilang, lapor. Saya kaget juga, kenapa bolpen hilang lapor ke saya? Kenapa aku nggak lapor ke satpam? Karena ketika, iya, Kemandiriannya beda ya. beda sekali. Ini SMP. Jadi saya tantangannya ya faktor psikologi anak lagi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Terus bagaimana saya bisa menyelesaikan survive, bisa menghadapi anak-anak, ya belajar lebih dekat kepada mereka karena beda SMA dengan SMP. Dari sisi psikologis. Terutama psikologi memang Pak yang menjadi kendala bagi saya. Kalau psikologi ini sudah bisa saya pegang, insya Allah saya bisa masuk ke dunia mereka gitu. Begitu saya masuk ke SD yang jauh lebih anak-anak lagi, ya saya harus masuk nyelam bersama mereka lagi nih. Ini posisi saya, apalagi anak-anak yang masih belum mau belajar mandiri, anak kelas bawah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang ogah-ogahan mau masuk karena alasan ngambek lah, alasan apalah, lagi-lagi harus pandai menyelami apa sih yang menjadi maunya mereka. Memang bagi saya faktor psikologi itu masalah yang kompleks karena itu urusan dengan hati. Betul. Jadi seperti peribahasa mengatakan, masuk kandang kerbau kita menguak, masuk kandang kambing kita mengembek. Jadi pengalaman Bu Ida ya dari SMA, SMP, tentu saja juga perlakuannya akan berbeda. Betul Kita ada menyesuaikan. Tantangan yang Bu Wiwin seperti apa Bu Wiwin? Saya berangkat dari kepulauan dulu. Kalau Bu Ida, Gayam. ada perbedaan menghadapi anak-anak SD, SMA, SMP, SD. Ya. Kalau saya melihat dari sisi budaya, kultur. Jadi waktu itu 10 tahun saya berada di Sepudi. Namanya orang literat. Namanya orang literat. Jadi tidak hanya menyampaikan ilmu, pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum kita, tapi kita bagaimana juga belajar bermasyarakat, membaca sekitar, beradaptasi. Jadi beradaptasi. Jadi literasi itu tidak hanya menulis, tidak hanya membaca, bukan seperti itu literasi. Membaca lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan itu juga literasi. Kemudian dikaitkan dengan tempat sekolah yang Bu Wiwin sekarang ini, kondisi lingkungan sekolah dari berbagai pengalaman seperti apa? Perbedaannya seperti ini. Kalau di Sepudi 10 tahun saya di sana, itu kultur di sana sebelum budaya di sana itu anak kelas 6 menginjak kelas 6 itu sudah siap-siap. Sebelum ada atau mengenal HP sudah belum masa transisi masa transisi benar. Masa transisi anak kelas 6 kalau sudah lulus maka dia sudah lewat masanya untuk kawin. Jadi sana usia kawin muda, dini, usia dini. Dan itu yang bikin saya berontak. Bagaimana saya bisa memberikan pengetahuan bukan hanya terhadap anak, karena anak itu tidak berdaya. Tapi bagaimana memberikan pengetahuan pada masyarakat sekitar. Karena saya menjadi pribumi di sana 10 tahun itu adalah proses yang panjang. Makanya pada teman-teman yang sekarang yang mengatakan saya sudah berjuang tapi jumlah murid saya tetap segini, karena belum pernah merasakan bahwa keberhasilan itu apa yang dilakukan sekarang tidak sekarang hasilnya kalau di dunia pendidikan 5 tahun 10 tahun mendatang. Benar ya, seperti itu sama di situ. Akhirnya itu yang pertama, budaya nikah usia dini. Kemudian yang kedua, anak di daerah pelosok seperti itu dia menggunakan seragam, umumnya banget, pakai sandal, tasnya pakai tas kresek, tas daya rinso itu. Karena sosial ekonomi ya, sosial ekonomi. Tapi saya lihat di situ Pak, ternyata masyarakatnya itu orang yang berada, Akhirnya saya sampaikan ke wali murid, karena saya door to door. Karena memang saya butuh tetangga di sana. Jadi saya bermasyarakat.
ini loh masa bapak ibu sudah sapinya di kandang banyak, tapi untuk beli tas, beli sepatu, kewajiban anak untuk sekolah seperti ini, masa ada ini. Akhirnya dia menyadari, 10 tahun saya pernah ke sana, balik ke Sepudi, Sudah ada. saya itu ternyata dijemput di pelabuhan Nongkunong itu Pak. Nongkunong, ya. Taribung ya, Taribung. ya saya dijemput di sana sama salah satu teman saya. Ternyata di sana itu yang menjemput saya bukan satu orang, tapi 2 pickup. Iya, 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 2 pickup. Lo mau kemana? Jemput ibu. Alhamdulillah luar biasa. Beliau ternyata masih ingat saya. Dan setelah saya masuk ke sana, alhamdulillah murid-murid saya sudah ada. Sudah banyak yang kuliah keluar. Nah, itu Jadi, pendidikan- tantangan zaman waktu dulu. itu ya. Ya. Kemudian keberhasilan itu 10 tahun kemudian. 10 tahun. Tantangan yang di sekolah sekarang Yang seperti apa? Di SD Nenteng Barat ya? di SD Netang Barat ya. Kalau 10 tahun kemudiannya itu ada di SD Netang Timur 1. Bagi saya Iya. itu adalah sekolah kecamatan yang memang sekolah inti. Ya. Mungkin Sekolah seperti center ya. kebanyakan senternya. Nah, saya berada di SD Netang Barat. Ini adalah lingkungan masyarakat yang agamis. Jadi saya merasa berbangga bisa menjadi bagian dari masyarakat Lenteng Barat. Karena masyarakatnya yang agamis, kemudian baik, mempunyai solidaritas yang tinggi, dermawan itu terutama, dermawan sekali. Nah, tantangan yang saya hadapi itu bagaimana sekolah saya hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga swasta. Tapi menuntut sekolah saya sebagai sekolah, saya menganggapnya sekolah cagar budaya. Karena sekolah saya memang salah satu peninggalan Belanda. Jadi saya sampaikan kepada murid ini termasuk cagar budaya loh. Dari usaha itu ada enggak dampaknya? Alhamdulillah. Baik kepada murid, kepada masyarakat terutama. Alhamdulillah. Saya memberikan awal ya Pak ya. Awal saya masuk ke Lenteng Barat karena negatif sebelum saya masuk itu sekitar 5 tahun tidak ada kepala sekolah. Saya masuk berarti saya harus memperbaiki semuanya. Dan waktu itu saya awalnya door to door, kemudian saya mengajak memperbaiki hubungan bersama masyarakat. Saya ajak bersama untuk duduk bersama dalam tema serap aspirasi waktu itu. Jadi saya bisa menampung aspirasi masyarakat untuk kemauan masyarakat sekitar terhadap sekolah ini. Barangkali nanti untuk di breakdown menjadi sebuah kebijakan. Disitulah yang saya harapkan. Dan luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Sampai sekarang bisa memperbaiki. Luar biasa. Makanya sepertinya saya itu ngundang pada saat ini 2 orang ini tidak sia-sia. Jadi baru tumbuh bahwa betul-betul ini sebuah guru inspiratif yang awalnya itu berangkat dari perjuangan yang mungkin tidak mudah ya Bu Ida ya. Kalau yang Bu Ida ini tentu di luar pulau ya, sudah beranjak ke kepulauan ya. Iya, karena Kabupaten Sumeneb itu kan sebetulnya ada 128 pulau ya. Kemudian yang terbagi menjadi 27 kecamatan, 8 kecamatan itu ada di kepulauan. Salah satunya juga kecamatan terdekat itu Kecamatan Talangu. Kultur masyarakatnya khususnya di Padike Bu Ida, seperti apa Bu Ida kultur masyarakatnya? Alhamdulillah Pak Kifli, saya itu ditempatkan di Padike karena sesuai dengan permintaan saya sebelum SK turun itu saya bilang ya Allah, saya tidak minta di mana-mana, saya hanya tempatkan di mana saya dibutuhkan, gitu aja. Begitu nerima SK, di mana Padike bagian mana? Dulu saya pernah di SMP 1 Talango selama 2 tahun sebagai guru bantu. Malah lebih jauh ya? Lebih jauh di Gapurana. Padike. Betul. Kemudian PNS di Sepudi di SMA Negeri 1 Gayam 6 tahun, mutasi ke SMP 1 Kaliangat, barulah sekarang di Padike. Baru tahu saya Padike itu ternyata di Asta Yusuf itu. Alhamdulillah kalau dari ini kultur budaya dulu ya. Budaya ini kan lingkungan sekitar itu banyak yang bekerja di Jakarta gitu ya. Bekerja di Jakarta, anak-anak tinggal bersama kakek neneknya, tantenya, omnya. Uang ada,
tapi terkadang ada pengawasan yang Dikatakan uang ada juga biasa-biasa aja, Biasa. bukan terlalu sultan lah bekerja di Jakarta, tetapi penghasilannya tidak terlalu berlebihan kalau saya lihat. Karena dititipkan sama orang tua inilah akhirnya motivasi belajar untuk ke sekolah itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena pengawasan dari om, tante, kakek, nenek itu tidak seketat dengan orang tuanya. Betul. Kayak gitu. Nah, sementara ada di pihak lain, orang tua ini mengajak anaknya ikut, bukan bekerja, ikut mereka ke Jakarta dengan alasan kalau di Padika tidak ada yang mengawasi. Sebelum saya di SDN Padika 1, anak diizinkan belajar tanpa ada kesepakatan dengan pihak sekolah. Nah, begitu saya datang barulah saya merapikan itu. Bagaimana mereka harus ketemu dengan kepala sekolah dan melakukan kesepakatan berapa lama di sana dan bagaimana belajarnya itu betul-betul dikawal oleh saya. Nah, seandainya nanti mereka lepas dari perjanjiannya, maka apapun hasil keputusan tentang naik atau tidaknya dikembalikan kepada hasil rapat Dewan Guru, dan itu sudah sepakat sebelum kami membuat surat kesepakatan bersama orang tua dengan guru kelas, terutama dengan semua guru kelas, karena ini juga keinginan dari guru. Saya menampung aspirasi dari guru saja, kemudian saya meneruskan kepada orang tua. Itu yang menjadi tantangan saya selama ini, dan alhamdulillah semenjak ada kesepakatan itu, mereka sudah mulai disiplin. Tidak semudah mereka mengajak anaknya. Artinya jadi ada durasi ada waktunya. kesadaran. Betul. Ya. Memang kesadaran itu memang perlu ditanamkan bukan hanya pada anak, Betul. tetapi yang penting itu adalah orang tua. Sehingga sebuah keberhasilan pendidikan itu ditunjang oleh 4 faktor ya. Jadi pemerintah, Betul. ya, jadi Betul. sampean-sampean ini pemerintah, Iya. kemudian orang tua, Orang tua. masyarakat, Betul. dan ada lagi yang berpengaruh sekarang, satu itu adalah media sosial. Betul Jadi, sekali. ini adalah pilar pendidikan. Ya, ngomong-ngomong, kalau sahabat pendidikan merasa topik ini bermanfaat atau relate dengan pengalaman Bapak Ibu guru, boleh banget klik like, share, and mungkin komen teman-teman yang mungkin butuh insight ini, dan jangan lupa subscribe channel Zulkifli Official biar terus update obrolan-obrolan inspiratif ini. Menurut Bu Wiwin dulu ya, apa arti guru inspiratif itu sendiri dan bagaimana agar menjadi banyak guru menjadi inspirasi bagi generasi masa depan? Seperti apa, Bu Wiwin? Guru inspiratif. Guru inspiratif menurut saya sebelum ke makna ya, kita seorang guru, saya yakin guru yang berlabel guru itu memang tuntutannya inspiratif. Kenapa? Karena guru inspiratif itu guru yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi minimal bagi anak-anak kita. Menjadi contoh ya. Menjadi contoh. Kenapa? Karena guru kan yang paling keren. Wah, bahasa kerennya nih. Yang paling keren memang menjadi panutan. Bagaimana guru itu menjadi panutan bagi anak-anak kita. Maka kewajiban kita bagaimana kita berperilaku menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru. Bagi Bu Ida seperti apa? Inspiratif Bu Ida? Inspiratif ya. Nah, saya sebetulnya setuju dengan Bu Wiwin, tapi bagi saya begini, saya kan inspiratif, orang menilai saya inspiratif, itu kan penilaian orang. Sementara saya, ya menurut saya biasa aja gitu. Oh, saya inspiratif ya, kenapa? Saya tanya gitu. Artinya belum terlalu puas 100%. Iya, Sebab kalau orang itu puas biasanya berhenti di situ, iya, sampai di situ. Oh, saya inspiratif ya. Oh, terima kasih. Apa yang membuat Anda menjadi gitu. Jadi bagi saya gini aja, saya ngalir aja menjadi guru maupun sekarang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin pembelajarannya di satu lembaga. Saya ngalir aja, apa yang menjadi kebutuhan saya layani, itu aja. Kayak gitu aja ngalir. Karena inspiratif itu bukan dari saya, labelnya bukan dari kita. Dari orang yang melihat bagaimana sih sepak terjang kita di dunia pendidikan, seperti mengalir dan berusaha sekreatif mungkin. Kenapa? Karena kreatif itu tidak semua orang memiliki, itu aja. Jadi saya hanya ingin memunculkan sesuatu, oh ini mungkin sesuatu yang baru di tempat saya, mungkin di tempat lain itu sudah hal yang baru,
tapi saya praktekkan di Padika itu sesuatu yang baru. Kenapa? Karena di Padika itu kan dengan jumlah murid yang sedikit, awal saya datang itu hanya jumlah 39. Alhamdulillah Sekarang 49, luar biasa Pak pencapaian. Betul. Kalau dulu itu kita nyari murid, sekarang murid masuk ke sekolah. Terharu saya Bu. Ya. mungkin sekolah itu sudah terbangun brandingnya. Branding. Brandingnya. Kenapa? Saya memanfaatkan media sosial. Saya bangun dulu branding Seperti saya. yang saya katakan tadi ya, Betul. 4 pilar pendidikan, Betul. media sosial jangan ditinggal. Betul. Ya. Saya memanfaatkan TikTok. Saya punya akun YouTube, tetapi kok kurang cepat informasi itu nyampe ke masyarakat. Saya manfaatkan apa yang sekarang trending, TikTok. Tidak ada masalah TikTok, karena Iya. kan positif itu. Betul. Selama itu digunakan hal-hal yang positif ya. Karena saat ini baik IG maupun TikTok, kemudian YouTube, jika itu digunakan bermanfaat, sesuatu yang sesuatu yang sangat berguna daripada kita kesana kemari bawa banner, Ya. belum lagi kosnya, ya kan? Iya. Ini media sosial zamannya, Itu media kita. Betul. Media cepat kita. ya, cepat sekali. Jadi para pemirsa, ternyata 2 orang guru inspiratif ini betul-betul saya baru paham untuk saat ini mereka itu tidak dalam posisi hanya berpikir pada zona aman dan nyaman saja ya, Betul. tetapi Terus update terlalu diri. Iya. selalu bergerak dan Betul. bergerak ya. Jangan cepat puas lah. Jangan cepat puas dengan capaian apa yang sudah Iya, kita iya. capai Betul seperti sekali, itu. Pak. Demikian para pemirsa di penghujung acara ini, mari kita jadikan perbincangan ini sebagai inspirasi untuk semua pendidik di Indonesia. Karena seperti kata pepatah Jingan, jika ingin mengubah dunia, mulailah dari ruang kelas, dan guru adalah kunci dari perubahan itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Ida, Bu Wiwin atas waktunya dan Sama-sama. kisah yang luar biasa ini. Untuk Sobat Pendidikan, sekali lagi jangan lupa dukung channel Zulkifli Official dengan subscribe, like, dan share podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.